Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh ini kita bisa melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu salat fardu subuh berjamaah, yang dilanjutkan dengan niat kita bertahan sebentar, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan gawian kita mulai daripada sembahyang fardu subuh, kemudian i'tikaf, lalu kita sama-sama niat nuntut ilmu, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima, diberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat, dan dijadikan sebagai penghapus dari segala dosa dan kesalahan, diberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat, keberkahan dalam rumah tangga kita, keberkahan dalam usaha kita, keberkahan dalam daripada zuriat kita, bahkan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini merupakan hari yang ke 16 di bulan puasa, ya, 16 di bulan suci Ramadan. Tentunya doa kita bersama, mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sudah kita lewati, ibadah sholat tarawih yang sudah kita kerjakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 16 Ramadan, besok adalah tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan Nuzulul Quran. Itu peringatan kita orang di Indonesia, rata-rata peringatan Nuzul Quran itu diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Tetapi di daerah-daerah benua-benua lain, seperti di Timur Tengah atau di bagian Afrika, ada yang mereka memperingati bukan pada tanggal 17 Ramadan. Ada yang 27, ada yang 29 dan sebagainya. Nah, akan tetapi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita mari mengingat kembali peristiwa sejarah turunnya Al-Quran untuk yang pertama kali, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bertahanus, beribadah di Gua Hira. Maka ketika itu datanglah malaikat Jibril untuk yang pertama kali membawa wahyu. Lalu Nabi di dalam gua itu sorangan. Dalam riwayat hampir kurang lebih 3 tahun lebih. Jadi prosesnya itu lama. Orang bahasa kita, orang bahasa ulama itu mengasingkan diri, beuzlah, menghindari daripada keramaian, mencari hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, maka ketika sampailah pada saatnya malaikat Jibril datang membawa wahyu yang pertama, diceritakan Rasulullah itu dipeluk, dirangkul. Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, baca. Baca. Nabi kita menjawab, "Ma ana biqari." Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, apa yang saya baca. Dalam versi lain, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Maka disebut Nabi itu kan ada an-nabiyul ummiyu, yang tidak mengenal baca tulis. Jadi Nabi tidak pernah belajar membaca menulis. Kenapa? Itu salah satu hikmah daripada kebenaran Al-Quran. Kalau Nabi pernah sekolah,
Seperti kita belajar menulis dan membaca, maka bisa ada tuduhan Al-Quran itu buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka disebutkan Nabi kita itu ada Nabi An-Nabiyul Ummi yang tidak mengenal baca tulis sebelumnya. Setelah sekali disuruh oleh Jibril, ya Muhammad Iqra, Nabi tidak baca. Sampai 3 kali. Jadi kalau di dalam Al-Quran ayat yang pertama kali turun perintahnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Kata Iqra itu diulang 2 kali. Di surat di ayat yang pertama kali turun, kata Iqra diulang 2 kali. Kemudian Jibril dalam rangka memberikan pelajaran, membimbing kepada Rasulullah, menyuruh membaca sebanyak 3 kali. Kan dirangkul, ya Muhammad Iqra, ya Muhammad Iqra, Iqra 3 kali. Maka para ulama dalam masalah hitungan begini itu diperhatikan. Di dalam ayat yang pertama kali turun perintah membaca 2 kali, kemudian versi sejarah hadisnya Rasulullah itu Jibril menyuruh 3 kali. Jadi digabung, muqaranah. Digabung antara ayat yang pertama kali turun kemudian dengan apa yang disampaikan oleh Jibril jumlahnya 5 kali. Apa hikmah yang dapat diambil, apa rahasia yang dapat kita petik di sini? Jadi maksudnya kalau membaca, bujur-bujur membaca, jangan hanya sekilas pintas. Ini saya sering sampaikan kepada anak-anak di dalam doa. Dulu waktu kami masih di pondok pesantren, diajari oleh ada Abu Yasyukri, ada namanya wiritan Ratibul Haddad. Di situ ada doa Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyaitana. Matti'na bi asma'ina. Ya Allah, tajamkan pendengaran kami. Wa absarina, penglihatan kami. Sehingga begitu kita melihat, mendengar, itu menjadi ilmu. Makanya kadang-kadang ada anak santri membaca, begitu selesai kita kajute, apa nih nyawa baca nang buku, apa kisahnya entaham, kan lucu. Membaca baharian, membaca betetengah halaman, betetengah kitab dibaca, begitu ditanya saya bisa mengisahkan dia, berarti apa yang dia baca. Nah ini, maka kita ketika kita membaca, jangan kita melupakan bahwa perintah membaca di ayat yang pertama Iqra bismi rabbika, ada huruf ba di situ. Yang dalam tinjauan ilmu nahwu ini disebut dengan, ada yang mengatakan ba ini bil wasilah. Kaitannya, pahamannya seperti apa? Ketika kita membaca, jangan membaca kenapsuan. Jangan membaca karena kita merasa pintar. Jangan kita membaca karena kita merasa harat. Tapi sertakan Allah di dalam bacaan kita. Jangan memulai membaca kalau belum hati kita itu connect kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku bisa membaca karena Allah. Ini salah satu contoh. Nah, ayo kita kias ke dalam pekerjaan apapun. Tadi kita sembahyang subuh, malam tadi tarawih, di penghujung tarawih, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Sungguh sangat bijaksana ulama kita bahari menyusun rangkaian niat itu ditutup dengan kalimat lillahi ta'ala, karena Allah.
Karena Allah aku bisa membaca. Karena Allah aku bisa sembahyang. Karena Allah aku bisa puasa. Karena Allah aku bisa. Kalau dalam teorinya Maria Teguh, apa kata beliau? Saya plus Allah sama dengan cukup. Artinya tuh, jangan melupakan Allah Ta'ala dalam setiap kegiatan kita. Apakah itu nang wajibkah, nang sunnahkah, atau gawian kita hari-hari. Itulah makna diantara sekian macam makna Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi maksudnya apa? Begitu kita membaca, jangan hanya sekali, diulang-ulang. Bahari kita waktu masih anak kecil, kekanakan, sekolah SD, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, SMP dan sebagainya, dipadahi orang, ada pelajaran, masih ingat kita pelajaran IPS bahari. Apa di situ? Manusia berasal dari monyet katanya. Nah, kita ini orang kampung, begitu membaca sejarah, manggut-manggut saja kan dia berpikir, tapi begitu baca, ternyata lain. Ya. Nah, jadi artinya membaca itu sangat penting sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita membaca, ketika kita berkarya, ketika kita beribadah, ketika kita begawi, ketika kita menyertakan Allah dalam setiap kegiatan kita, hasilnya akan berbeda dan kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena kita sudah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuh misalkan kita ambil contoh berdagang, seharian menunggu kada pacah-pacah, maksudnya kada laku-laku tah. Sedih kada? Udah mikirkan tagihan bulanan, masuk kada umpama nih. Sedih. Tapi bagi orang yang berilmu, orang yang betul-betul dagang, yang ikuti dagangnya cara Rasulullah, beribadah karena berdagang karena lillahi ta'ala, maka ketika tidak laku satu pun, dia tidak akan pernah berkata, aduh sialam hari ini. Kada ada ucapan itu. Kenapa? Ketika dia sedih menunggu dagangan kada laku-laku, apa kata Rasulullah? Itu menjadi kiparat bagi dosanya yang mungkin dia tidak pernah istighfar dari dosa yang sudah dilewati. Lah kita ini kan banyak dosa. Dosa sama orang tua, dosa sama anak, dosa sama bini, dosa sama tetangga, paguruan, banyak juga sama kawan, banyak dosa. Kadang-kadang kita tidak atau bahkan lupa istighfar terhadap dosa-dosa tersebut. Makanya kalau dibaca di dalam buku Imdad, di dalam bab masalah khutbah nikah, itu tulisan guru sekumpul, tubna ilallah min tarkis salah, tubna ilallah min tarkis zakat. Artinya apa? Kita bertobat dari sekian banyak dosa. Kita mungkin ketinggalan sembahyang, kita taubati. Kita kada bayar zakat, tobat. Kita durhaka kepada ibu bapak, ayo taubati dosa yang itu. Satu persatu dirinci. Nah, oleh sebab itu ketika sesuatu yang tidak tercapai dalam hal contoh tadi, ketika jualan kada laku-laku, maka janganlah bersedih. Itu akan menjadi kiparat bagi dosa dan kesalahan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yang di dalam definisi pengertian daripada Al-Quran itu sendiri adalah ulama mengatakan Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasitatil Jibril. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril.
Andai kata langsung saja Allah Ta'ala ke Rasulullah bisa. Tapi dalam hal ini hikmah yang diambil adalah betapa pentingnya guru. Penting sekali guru itu. Fungsi daripada Al-Quran adalah diturunkan kepada Rasulullah dengan perantara Jibril lil i'jazi, sebagai mukjizat. Al-muta'abbidu bitilawatihi, menjadi ibadah bila dibaca. Menjadi ibadah bila dibaca. Maka salah satu di antara kelebihan Al-Quran dengan amalan-amalan lain, Al-Quran apabila dibaca, faham ataupun tidak paham, mengerti ataupun tidak mengerti yang dibaca, maka itu tetap menjadi nilai ibadah. Dalam ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kalau dibaca dalam kondisi tidak berwudu, baca Quran, maka nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Jadi kita ada wudu nih. Ada wudu, baca aja Al-Quran. Setiap satu huruf 10 kebaikan diberi. Begitu dalam keadaan kita berwudu, maka satu huruf nilainya menjadi 25 kebaikan. 25 kebaikan. Ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, dalam keadaan salat, maka setiap huruf diganjar dengan 40 kebaikan. Sangat luar biasa. Di wadah kita ini belum terbiasa sembahyang megang beginilah. Makanya saya sering menyampaikan kalau itu sebuah kebaikan dan perlu disampaikan, saya sampaikan. Belajar dari masjid Masjid Akbar Surabaya, besar tuh. Itu di tempat imam tuh ada spesial rehal, Qurannya besar. Siapapun yang jadi imam, maka dia akan melanjutkan bacaan. Ini tentunya akan, kalau kita bicara tentang capaian kita, nilai pahala tentu lebih besar. Kenapa? Karena sembahyang sambil melihat Al-Quran. Bagus itu, buat desainnya bagus. Jadi bila selesai tutup, nanti begitu sampai waktu salat berikutnya buka lagi, imam melihat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah al-muta'abbidu bitilawatihi, menjadi ibadah kalau dibaca. Makanya amalan yang paling afdal, yang paling istimewa adalah membaca Al-Quran. Itu bicara tentang dalam hal bab masalah keutamaan membaca Al-Quran. Dalam bab lain lagi. Misalnya bab salawat, maka yang paling afdal salawat. Dalam sedekah, yang paling afdal amalan apa? Sedekah. Jadi semua itu punya porsi masing-masing. Tetapi yang terpenting adalah kitanya menggawi kada. Maunya baca Quran paling bagus, tapi kadang baca. Bersalawat paling bagus, kadang bersalawat. Bersedekah paling bagus, bersedekah kadang juga. Biasa kita tahu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil sedikit bagaimana kelebihan, keistimewaan daripada orang yang mengajarkan Al-Quran itu sendiri, yang menjadi ibadah kalau dibaca. Di dalam riwayat Imam Dailami radhiyallahu taala anhu disebutkan di sana, apabila seorang guru mengajari kepada muridnya, lis-sabiyyi, kepada anak-anak kecil, diajarin qul bismillahirrahmanirrahim. Ujar si guru tadi, nyuruh kepada anak kecil, baca. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Maka si anak kecil tadi membaca, dia ngikuti bacaan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dicatat bagi si guru yang mengajarkan bismillahirrahmanirrahim
dicatat bagi si anak yang belajar membaca bismillahirrahmanirrahim tersebut, berikut juga kepada kedua orang tuanya, orang tua si guru dan orang tua si murid, si bayi yang baru bisa membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Bara'atan minan nari, lepas daripada api neraka. Dia baru bicara bismillah, belum sampai 30 juz. Begitu dahsyatnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Fatihah. Dalam riwayat disebutkan, hukiya anna Qaisara kataba ila Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inna najidu fil Injili man qara'a suratan khaliyatan an sab'ati ahrufin at-ta'i wal kha'i wal za'i wal fa'i wal za'i waz-zai wal jim washin, man qara'a hadhihi surata harramallahu jasadahu 'alan nari. Raja Kaisar Romawi pernah mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di dalam surat itu berbunyi, ujar Kaisar Rom apa? Kami telah menemukan di dalam Injil tulisannya berbunyi, barang siapa membaca satu surat yang di dalam surat itu tidak terdapat huruf, ada 7 huruf yang tidak dibuat. Huruf apa itu? Yang pertama huruf sa, yang kedua huruf kha, yang ketiga huruf za, yang keempat huruf fa, kemudian yang kelima huruf zai, yang keenam huruf jim, dan yang ketujuh huruf shin. Apa rahasianya? Man qara'a hadhihi surata harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa membaca surat ini, maka Allah haramkan batang tubuhnya itu disentuh oleh api neraka. Saya dulu waktu kecil ingat banget, orang tua itu kadang-kadang suka benar memberikan teka-teki. Nak Josiden, kamu tahulah di dalam Quran tuh cari surat, apabila kamu tahu Josiden menemukan di dalam surat itu 7 huruf itu tidak ada, ikam siden kada bakalan masuk neraka. Ujar kita harapnya teh. Kita ini kan masih biak bah. Pikir gitu. Nah, jadi seiring dengan perkembangan usia, banyak yang dibaca, banyak yang dilihat, ternyata itu bukan hanya sekedar teka-teki orang tua, namun di dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau menulis. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu 7 huruf ini tidak dibuat. Tidak dibuat. Makanya orang-orang dahulu, orang-orang alim, begitu membaca Al-Quran, kemudian dipahami ayat surat demi surat, ayat demi ayat, kata demi kata, huruf demi huruf, itu diteliti. Kada sembarangan. Jadi memang diperhatikan betul-betul, sehingga ketika itu ada upaya kita, ada usaha kita untuk memahami lebih dalam, maka semakin dapat pengetahuan yang dulu belum pernah kebongkar, pasti akan terbongkar. Makanya ujar Imam Syafi'i, saya kalau baca satu ayat, saya ulang sampai 20, maka setiap kali diulang akan ada penemuan ilmu yang baru. Nah, ini tentunya harapan kita, mudah-mudahan kita seperti itu, dan anak-anak kita, kalaupun kita kada bisa memahami membaca barang dahulu, mun sampai orang Islam tuh kada bisa membaca Quran, kan kelewatan. Udah. Tapi bagaimanapun cara kita, kalau memang sudah terlanjur kada bisa juga membaca Quran,
jangan berputus asa. Ya, saya sering sampaikan ini di mana-mana pengajian dan tidak bosan-bosannya. Wali Kota Banjarmasin sehari 10 kali khatam Quran. Sin bertugas pagi ke kantor, sore pulang. Tapi sehari 10 kali khatam Quran. Rupanya Sidin kan membaca. Sidin panggil guru-guru ustadz sin ke rumah naikam baca Quran. Nih duit. Ini ke Haji Basir nyaman orang berduit. Berdiam aja lagi. Baca sana. Ya. Sidin bakarina untuk melayani umat. Gitu. Tapi ya sempat-sempatnya mau ada waktu baca juga, jangan orang aja baca teh. Kalau pang misalnya ada lagi dalam hadis bicara tentang keistimewaan puasa. Man fattara iman, barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Kada puasa 10 hari. Besok panggilnya 10 orang, pian bukan aku sini undangan. Kenapa pian? Buka akan tuh sama aja sudah sini kan dalam puasa. Jangan nangka itu, jangan ditiru. Kalau pakai nauji Allah Ta'ala, masukkan surga, pian apa? Pian kan dalam tinggal repot kita. Nah jadi gawe itulah, gawenya penting sekali. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kembali kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada malaikat, pada Rasulullah melalui malaikat Jibril adalah sebuah pembelajaran penting bahwa kita harus berguru. Penting sekali. Makanya Al-Fatihah berguru. Ya, jangan malu-malu. Ayo. Generasi-generasi muda jangan supan-supan, jangan malu-malu belajar Fatihah. Jangan sampai masjid kita, musalla kita, daerah kita krisis imam. Asal sudah jadi imam butuh tunjulan. Ya. Jangan, ayo belajar anak muda. Ya, belajar. Ada guru-guru kita sudah di Pangkal Ambon, masya Allah, tahun demi tahun beberapa yang alumni yang keluar dari pondok pesantren punya kemampuannya sudah banyak. Ayo ambil mereka belajar bacaan Al-Quran. Sebagaimana guru-guru kita, guru sekumpul belajar Al-Fatihah, belajar tajwid, 3 guru yang hebat. Nah, ayo kembali kepada kita. Belajar lawan siapa? Di Google jangan. Ayo belajar lawan guru. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wahai Muhammad, apabila kami bacakan kepadamu, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami bacakan kepadamu Al-Quran, fattabi' qur'anah, ikuti bacaan kami. Maka Jibril membacakan kepada Rasulullah, didengar, kemudian Rasulullah membaca, dibacakan kepada sahabat, sahabat membaca, dibacakan kepada tabi'in, tabi'in, begitu seterusnya sampai kepada guru-guru kita. Nah, bahari belajar Fatihah termasuk belajar Al-Quran, guru berdahulu membaca, dibaca sidin seayat, baru kita mengulangi. Bila kada lancar, kada naik. Amun weh ini coba kada naik akan santri pian ampihan ya bubar. Kenapa? 1, anaknya pemalas, 2, abahnya kurang perhatian, yang ketiga kebanyakan main HP. Ya Allah, coba diulang baca, diam. Habis baca, Pak Ustadz aku naik kada? Padahal kan kada naik, kada turun lagi nya. Inilah generasi kita. Tetapi bagaimanapun itu usaha kita, bagaimana cara kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala, membantu syiar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berputus asa. Ayo kembali kita hidupkan, arahkan anak-anak kita, generasi muda kita agar mereka betul-betul bisa membaca dan memahami Al-Qur'an. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat dan barakah kepada kita semua. Tentunya kebenaran kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan pribadi sendiri. Akhir kata kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala ampuni dosa dan kesalahan kita. Ampuni dosa dan kesalahan ibu bapak kita, guru-guru kita. Kepada guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, panjang umur di dalam iman dan takwa, dimudahkan segala kebaikan dunia dan akhirat,
diberikan kekuatan dan ketabahan, kesabaran dalam berdakwah, membantu dan membela ajaran dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada guru-guru kita yang sudah wafat, mudah-mudahan di alam kubur mendapat rahmat maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita yang hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara keluarga kita, mulai dari suami, istri, anak, cucu, zuriat kita. Dijaga, dipelihara, dijauhkan daripada gawian dosa dan maksiat, terutama maksiat narkoba dan pergaulan bebas. Dan mudah-mudahan kita barataan dengan berkat kemuliaan bulan suci Ramadan, kita semua, kita seberataan meninggal dalam keadaan husnul khatimah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri surati al-fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al wa awsil wahdi wa balligh wa taqabbal summa qara'nahu min suratil ikhlas wal mu'awwadhatain wa suratil fatihah wa ma fa'alna min anwa'il khairat bi fadlika ila ruhil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya wal mursalin wa ali kullin wa sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal arba'ati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim bid-din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wa a'immatil hadits wal qurra wal mufassirin وسادة الصوفية المحققين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالنا وخالاتنا وأخينا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من أسس وأنفق في هذا المسجد الحكمة السابقين اللاحقين ثم بالخصوص ثم إلى أرواح سيد محمد بن علوي بن عباس الحسن. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه برحمتك يا ارحم الراحمين. وانزل الرحمة والبهجة والشفاعة على قبورهم وعلى قبور اموات المسلمين يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد.